jika Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati, secara tidak langsung Prabowo sepertinya ingin menjaga suasana hati Jokowi yang per hari ini itu ditutup pintunya untuk bertemu dengan Megawati. Saudara, di Lebaran pertama kemarin tanggal 10 April 2024, selain ramai soal sholat Id, kemudian saling bersilaturahmi, memang ini ajang untuk bersilaturahmi satu sama lain ya. Tapi ada satu hal yang menarik untuk saya lihat di sini, bahwa Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani ini juga menjadi salah satu tokoh yang bersilaturahmi atau berkunjung begitu ke kediaman Megawati Soekarno Putri. Nah, apakah ini sebuah sinyal yang cukup kuat untuk bisa dimaknai bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan eh, bisa semakin besar potensinya untuk semakin terjadi? Kita akan bahas, diskusikan pada kesempatan kali ini, saudara, bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat pagi Mas. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Reno. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita dialog, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dulu Mas Adi Pray ya kalau ada salah. Siap, Oke, Mas. Mas Adi, Pak Rosan Roslani ke kediaman Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Oke, ini bisa disebut sebagai ajang silaturahmi dan pertemuan antar tokoh begitu ya. Tapi ini, kunjungan ini berada atau terjadi di tengah rumor atau wacana pertemuan Prabowo Mega. Seberapa besar kemungkinan kedua tokoh ini akan bertemu menurut Mas Adi sampai detik ini? Saya termasuk yang cukup meyakini bahwa soal kemungkinan pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto ini kan sebenarnya tinggal menunggu waktu. Saya kira tanda-tanda alamnya sudah mengerucut pada tiga hal ya. Pertama misalnya kalau kita mendengar beberapa hari ini Megawati itu menugaskan Puan Maharani untuk melakukan dan penjajakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, itu kan tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang kedua misalnya kita juga sering mendengar betapa elit-elit PDIP selalu mengatakan bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan Gerindra, mereka tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto, tapi bahwa PDIP punya persoalan dengan Jokowi, ya itu ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dibantah. Dan pada saat yang bersamaan kita kan juga sering mendengar betapa Gerindra selalu mengatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati ini hanya tinggal menunggu waktu, menunggu momen yang kira-kira kapan waktu yang pas antara keduanya. Nah, yang ketiga, tanda-tanda alamnya itu tentu sangat terkait dengan pertemuan Rosan kemarin yang kemudian mendatangi open house yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri. Bahkan kemarin itu kan Rosan dua kali kembali datang ke rumahnya Bu Mega. Ini kan menegaskan ada sesuatu yang sebenarnya semakin mempertebal soal sebenarnya pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri tinggal menghitung hari, tinggal mencocokkan suasana, dan tinggal mencocokkan kira-kira apakah ini akan dilaksanakan dalam suasana Lebaran ataukah memang akan dilaksanakan setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu yang dilakukan oleh kubu satu dan kubu tiga. Overall bagi saya ini adalah tondo-tondo soal kemungkinan pertemuan keduanya itu akan segera direalisasikan dalam waktu dekat. Tondo-tondo tanda alamnya juga semakin menguat, tetapi mengapa sebegitu, atau apa ya? Apa pentingnya dengan ada pertemuan Prabowo dan juga Megawati? Kapanpun itu waktunya ya, apakah di waktu Lebaran atau setelah Lebaran, kita tidak tahu kapan. Saya kira memang ini sangat menyangkut terkait dengan bagaimana tensi persaingan politik itu sudah mulai bisa diredakan secara perlahan. Karena kita tahu misalnya kemarin kita sering mendengar statement-statement elit PDIP, kita juga sering mendengar pernyataan-pernyataan dari Megawati Soekarno Putri, bahkan kita membaca tulisan beliau itu beberapa waktu yang lalu di Harian Kompas misalnya cukup kritis ya terkait dengan situasi politik kita saat ini, mengkritisi bagaimana hal ihwal terkait dengan suasana Pilpres 2024 yang ditengarai itu penuh dengan intensi kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya di tengah sikap PDIP yang sampai saat ini masih menduga bahwa pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, tapi pada saat yang bersamaan misalnya bertemu dengan presiden terpilih versi KPU Prabowo Subianto, rasa-rasanya tendensi, intensi dan persaingan yang sempat memanas itu bisa dikurangi secara maksimal, cooling down. Ini tentu akan memberikan satu peran dan pesan politik kepada publik bahwa sebenarnya Pilpres sebenarnya sudah usai secara perlahan. Nah, yang kedua, Mas, ini juga pasti akan dikaitkan soal mungkin ke depan akan ada rencana kemungkinan koalisi bersama ya antara Gerindra dan PDIP. Apalagi kan kita sering mendengar pernyataan-pernyataan dari Prabowo Subianto bahwa Prabowo tentunya akan merangkul
pihak-pihak lain, sekalipun pihak itu adalah orang yang selama ini berseberangan, berbeda secara politik, untuk membangun dan bangsa ini, ya mereka akan merangkul, termasuk PDIP. Tinggal nanti diuji apakah PDIP iman politiknya goyah ataupun tidak. Karena kalau kita mendengar statement-statement PDIP, mereka juga cukup siap gitu ya untuk terus berada di jalur oposisi menghadapi apapun hasilnya nanti pemilu di 2024 ini. Tapi overall bagi saya, kalau betul terjadi pertemuan antara Prabowo dan Mega, itu melampaui batas-batas hal ihwal teknis soal kemungkinan kedua partai ini berkoalisi ataupun tidak. Bertemu saja, bagi saya ini adalah satu momen di mana sudah mulai ada islah dan rekonsiliasi politik yang terjadi antara dua rival yang menurut saya ini rival utama. Karena apapun judulnya, PDIP itu adalah petarung utama di Pilpres, kalah di Pilpres, tapi dalam pilegnya dinyatakan menang, yang Hmm. kemudian keluar sebagai dengan suara terbanyak di 2024 ini. Jadi dalam konteks itulah minimal intensi, kemudian agresivitas, kemudian suasana panas, itu secara perlahan itu bisa dikurangi. Apakah nanti akan berkoalisi ataupun tidak? Bagi saya itu hanya sebatas bonus-bonus politik yang pastinya akan dikonkretkan pada level second line dari kedua kubu. Mungkin nanti akan dibicarakan oleh Puan Maharani dan Hasto, mungkin akan dibicarakan antara Hasto dengan elit-elit Gerindra yang lain. Antara Mhm. misalnya kubu PDIP diwakili oleh Hasto, mungkin diwakili oleh Puan Maharani dengan kubu Gerindra dari pihaknya Pak Sufmi Dasko misalnya. Itu hal teknis. Tapi yang jelas bagi saya ini adalah momen spesial, momen langka yang paling banyak ditunggu oleh orang. Karena kalau kita mendengar secara umum Megawati ataupun Prabowo ini kan rasanya memang dua sosok yang paling susah untuk ditemui. Jadi kalau pertemuan ini terjadi, itu bagi saya ini adalah kado terindah dalam Pilpres kita di suasana bulan Ramadan. Oke, baik. Tadi di awal sekali Mas Adi sebetulnya sudah menyinggung bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, tetapi yang tidak bisa dibantah tadi Mas Adi bilang ini ada sesuatu something wrong antara PDIP dengan juga Pak Jokowi. Kalau misalnya Mas, kalau misalnya Prabowo dan juga Megawati ini jadi bertemu, apakah juga bisa diselipkan dalam tanda kutip suatu agenda rekonsiliasi juga, tidak hanya antara PDIP dan juga Gerindra yang bersarung sengit di pemilu kemarin, tapi juga rekonsiliasi antara PDIP dan juga Pak Jokowi dengan ada pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega. Kalau kita membaca dari segi PDIP-nya, rasa-rasanya sulit, Mas. Karena bagi mereka pertemuan Prabowo Subianto itu murni pertemuan antara kedua tokoh. Pertemuan antar ketua umum partai itu berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi bagi PDIP, Jokowi, ya di Prabowo ya Prabowo. Jadi Hmm. sekalipun kalau ini terjadi pertemuan, ini adalah pertemuan antara ketua umum partai, yaitu antara ketua umum Gerindra dengan ketua umum PDIP. Enggak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Tapi kalau kita melihat dari segi Gerindra, Habibur Rahman mengatakan bahwa kalau pertemuan tokoh ini bisa terrealisasi, semoga ini bisa menjadi bridging. Semoga menjadi pintu, menjadi jembatan yang akan mempertemukan antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri di kemudian yang akan datang. Tapi saya justru menduga, Mas, di tengah jelimetnya, di tengah susahnya, di tengah rumitnya mempertemukan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, jangan-jangan memang karena faktor Jokowi, apapun judulnya, jika Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati, secara tidak langsung Prabowo sepertinya ingin menjaga suasana hati Jokowi yang per hari ini itu ditutup pintunya untuk bertemu dengan Megawati. Kan ini yang sepertinya membuat kenapa publik ini menebak-nebak pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu sangat tergantung bagaimana sikap politik Pak Jokowi di masa yang akan datang, terutama hubungannya dengan Prabowo Subianto. Saya menduga inilah kerumitan cinta segitiga antara bagaimana Prabowo Subianto menjaga hubungan politiknya dengan Jokowi dan pada saat yang bersamaan ada keinginan untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Kalau bertemu dengan Megawati Soekarno Putri secara tidak langsung pesan politiknya bahwa hanya Prabowo yang diterima oleh Megawati, tapi Hmm. tidak dengan Pak Jokowi. Kalau Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati secara tidak langsung, ini seakan-akan Prabowo Subianto tidak terlampau memperhatikan bagaimana suasana hati politik Pak Jokowi yang sampai hari ini pun sebenarnya tidak mendapatkan tempat apapun di kawan-kawan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Saya kira disitulah retak kerumitan soal bagaimana kemungkinan pertemuan antara kedua tokoh ini. Jangan-jangan memang menyangkut bagaimana cara memperlakukan sikap politiknya terhadap Pak Jokowi, bukan kepada yang lainnya.
Mhm. Bagaimana pintar-pintar menaruh kaki begitu ya supaya dimanapun kaki itu berada jangan sampai itu goyang atau membuat kecewa atau membuat apa ya, membuat Betul Mas, tersindir pihak lain ya. karena begini ya, kalau kita melihat dan melihat secara kecenderungan rata-rata secara umum, orang-orang yang selama ini terafiliasi sebagai timnya Pak Jokowi, partai-partai politik khususnya, kalau ingin melakukan pertemuan politik dengan kubu yang lawan, itu kan selalu dikaitkan dengan bahwa mereka harus sepengetahuan dan seizin dengan Pak Jokowi. Kita ingat Mhm. persis dulu ketika misalnya Ketua Umum Golkar bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh ya, Pak Erlangga Hartarto, itu kan juga dikaitkan apakah ini sudah seizin dan sepengetahuan Pak Jokowi? Per hari ini Prabowo Subianto itu masih statusnya sebagai Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Jadi dalam konteks inilah kemudian sepertinya ini sangat menyangkut bagaimana menjaga perasaan politik Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi yang per hari ini adalah Presiden Republik Indonesia yang notabene-nya itu tidak memiliki hubungan baik dengan Megawati Soekarno Putri. Kan ini yang sepertinya membuat saya kenapa tarik ulur soal kemungkinan kapan bertemu, apakah setelah Lebaran, apakah setelah soal sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, ini tarik ulur. Jangan-jangan ini sangat menyangkut bagaimana treatment dan menjaga perasaan politik Jokowi dalam konteks pertemuan Prabowo dan Megawati. Oke, tadi Mas Adi bilang bahwa koalisi atau tidak koalisi itu adalah bonus-bonusnya begitu dari pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Nanti kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi sebagai presiden terpilih dan juga partai pemenang Pileg 2024 yang mungkin kita masih berproses menunggu hasil putusan MK juga nanti ya. Itu apa sih pentingnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih eh, harus bisa merangkul partai-partai lain, utamanya PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg? Saya Terlepas kira ini dua hal koalisi ya. atau tidak. Saya kira dua hal, Mas. Pertama, memang Prabowo ini kelihatan sekali ingin terlihat sebagai presidensial look namanya, atau kelihatan Hmm. seperti negarawan ya, bahwa mereka ini akan merangkul pihak-pihak yang selama ini berseberangan secara politik. Itu Hmm. penting di Indonesia untuk ditunjukkan soal kedewasaan, soal kenegarawanan dalam berpolitik. Jadi sekalipun berkontestasi sempat bersih tegang, bukan tidak mungkin mereka itu akan dirangkul menjadi bagian dari bagaimana cara membangun Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, ini Hmm. sangat terkait dengan kebutuhan politik. Per hari ini, 4 partai politik pendukungnya Prabowo Subianto, kekuatan politiknya di parlemen hanya 41%. Hmm. Itu artinya apa? Sangat riskan sebenarnya bagi Prabowo di masa yang akan datang. Kebijakan politiknya akan mendapatkan resistensi, penolakan, dan perlawanan dari kubu nomor 2 yang saya kira memang jumlahnya mayoritas per hari ini kekuatan politiknya di parlemen. Dalam konteks itulah pastinya Prabowo Subianto membutuhkan partai politik yang lain di luar mereka untuk memperkuat barisan politik di parlemen, terutama Hmm. untuk mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintah di masa yang akan datang. Ini yang saya kira membuat kenapa Prabowo itu butuh merangkul pihak-pihak yang selama ini, sekalipun mereka itu bukan menjadi bagian dari tim pemenangan mereka seperti PDIP. Jadi ini Hmm. adalah kebutuhan taktikal, kebutuhan pragmatis bahwa Prabowo perlu untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen minimal 50% plus satu, sehingga kebijakan politik strategisnya itu mendapatkan dukungan secara maksimal. Saya kira di situ poinnya, Mas. Oke, Mas Adi, terakhir. Kalau misalkan Pak Prabowo dan juga Bu Megawati ini jadi bertemu, selain tadi meredakan tensi pertarungan setelah Pilpres atau Pemilu 2024 kemarin, maka ini akan seberapa signifikan juga menurut Anda akan berpengaruh pada pasal-pasal perubahan pasal politik di tanah air? Terakhir. Ya, saya kira memang kalau PDIP memang betul ditawarkan untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan PDIP menerima itu, saya kira tidak akan ada puzzle-puzzle yang lain. Karena bagi Prabowo Hmm. Subianto hanya cukup partai politik seperti PDIP untuk mengamankan segala-galanya, mengamankan kepentingan politik parlemen, menambah kekuatan politiknya lebih dari 50% plus sekian, dan yang paling penting PDIP adalah partai pemenang pemilu. Jadi parlemen dan kekuasaan eksekutif saya kira kalau PDIP menjadi bagian di dalamnya akan menjadi kekuatan politik yang cukup powerful. Jadi 3 partai misalnya PKS, PKB ataupun Nasdem, saya kira tidak akan terlampau signifikan kekuatan politik mereka. Mengingat ketiga partai ini jumlah kekuatan politiknya di parlemen itu tidak terlampau signifikan. Yang kedua, PKB dan Nasdem ini tidak memiliki portofolio sebagai partai politik yang pernah jadi oposisi. Hanya PKS yang pernah berpengalaman jadi oposisi. Jadi
Oleh karena itu, kalau betul PDIP ditawari dan kemudian PDIP menerima dengan itu, saya kira koalisinya adalah koalisi terbatas. Hanya mengajak PDIP dan membiarkan ketiga partai pendukungnya Amin berada di luar kekuasaan untuk menjaga kesehatan demokrasi, check and balances. Dan ketiga partai ini rasa-rasanya Mhm. memang tidak terlampau menjadi ancaman yang cukup serius, terutama ancaman dalam konteks memberikan respon dan efek sebagai pihak-pihak yang tidak diajak dalam berkoalisi dalam Prabowo Subianto dan Gibran. Sorry, saya jadi ingat satu hal, Mas Adi, terakhir ini. Ini benar-benar terakhir ini. Karena jawaban Mas Adi ini membuat saya teringat satu hal. Tapi bukankah sudah ada pertemuan ya antara Prabowo Subianto dan juga Pak Surya Paloh beberapa waktu lalu? Ya, saya kira itu pertemuan ucapan terima kasih sebenarnya. Jadi Prabowo kelihatan ingin Oh, mengapresiasi kepada Nasdem sebagai partai politik yang pertama menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo dan Gibran. Tentu secara hmm, moral politik itu perlu dilakukan. Karena di tengah gugatan sengketa hasil pemilu yang dilakukan oleh kubu 1 dan 3, Prabowo tentu ingin mengapresiasi siapapun pihak-pihak yang menyatakan Pilpres sudah usai, menerima hasil pemilu, apalagi mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo dan Gibran. Ini yang hmm, sepertinya membuat kenapa Prabowo itu mendatangi Nasdem beberapa waktu yang lalu. Tapi bagi saya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo ingin merangkul pihak-pihak yang lain, bukan hanya PDIP. oke, Untuk Nasdem oke, termasuk PKB dan jangan-jangan termasuk juga PKS. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang koalisinya terbatas. Kalau hmm, PKB PKS dan Nasdem ditaruh di luar kekuasaan politik, rasa-rasanya check and balances itu cukup luar biasa. Ada perimbangan, sekalipun perimbangan itu tidak akan menjadi oposisi yang terlampau signifikan. Dengan catatan hanya PDIP yang dirangkul dan PDIP mau. Kecuali PDIP tidak mau, sekalipun diajak, maka Prabowo Subianto perlu berpikir merangkul pihak-pihak yang lain. Di situ ada Nasdem, di situ ada PKB, dan di situ ada PKS. Tergantung bagaimana opsi dan kebutuhan di masa yang akan datang. Saya kira di situ konteksnya, Mas. oke. Siapa tahu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar bisa jadi CLBK lah ya. Mas Adi Pray, Direktur Parameter Politik Indonesia, terima kasih sudah berbagi sudut pandang pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di episode lain ya, Mas Adi Pray. Dan saudara itu Mas tadi untuk Reno. sedang viral kali ini kita nantikan apakah betul Prabowo juga Megawati akan segera bertemu, kapan, dan konteksnya apa yang diperbincangkan, kita sama-sama menanti bagaimana hasilnya nanti di akhir. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.